Halo semuanya, pernah nggak sih waktu lihat slip gaji Anda jadi bingung sendiri? Ini sebenarnya gimana cara ngitung potongan pajaknya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Soalnya mulai tahun ini ada aturan main baru yang penting banget buat pajak penghasilan atau PPh 21. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas sistem baru ini, biar Anda semua benar-benar paham. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa sih aturannya berubah? Terus kita lanjut ke solusi barunya yang namanya tarif efektif. Kita juga akan lihat cara kerjanya, plus ada kejutan penting di bulan Desember. Terakhir, kita tutup dengan cara hitungan finalnya dan rangkuman poin-poin kunci. Yuk, kita mulai! Pertama-tama, pertanyaan paling penting, kenapa sih sistemnya harus diubah? Emangnya apa yang salah dengan metode perhitungan yang lama? Nah, mari kita lihat dulu masalah yang coba diselesaikan oleh sistem baru ini. Dulu, ngitung pajak bulanan itu prosesnya lumayan panjang. Lihat deh, ada 6 langkah. Mulai dari gaji kotor, dikurangin ini itu, terus disetahunkan, dikurangi PTKP, baru deh ketemu angkanya pakai tarif progresif. Jujur aja, ini ribet dan sering bikin pusing, baik buat karyawan maupun buat tim ACRD-nya. Nah, untuk menyederhanakan keribetan tadi, pemerintah akhirnya ngenalin sebuah solusi baru. Aturan ini ada di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 168 tahun 2023. Ini dia jawaban untuk proses yang lebih simpel. Solusinya ini dinamakan tarif efektif rata-rata atau biar gampang kita sebut aja TER. Tujuannya apa? Simple, buat motong kerumitan perhitungan pajak bulanan. Anggap aja TER ini semacam tarif paket komplit karena di dalamnya itu udah sekalian memperhitungkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini dia 3 tujuan utamanya. Pertama, ya jelas bikin proses potong pajak jadi jauh lebih gampang. Kedua, ngasih kepastian. Jadi, potongan pajak tiap bulan itu bakal sama terus, kecuali di bulan Desember ya. Nanti kita bahas. Dan ketiga, ini ngebantu banget ngurangin beban administrasi buat perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara kerjanya di dunia nyata? Ternyata prosesnya cuma 2 langkah gampang. Pertama, tentukan kategori Anda. Kedua, langsung kalikan. Udah, sesimpel itu. Langkah pertama, kita harus tahu dulu kita masuk kategori mana, A, B, atau C. Kategori ini dasarnya adalah status PTKP Anda, yang isinya itu kode status perkawinan dan jumlah tanggungan. Contohnya, TK per 0 itu artinya tidak kawin dan belum punya tanggungan. Kalau K per 1, artinya sudah kawin dengan 1 tanggungan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus saja ya. Bayangin, ada seorang karyawan, gaji bruto bulanannya 10 juta rupiah. Status pajaknya K1, artinya dia sudah menikah dan punya 1 anak sebagai tanggungan. Nah, kita tinggal lihat lagi tabel yang tadi. Status K1. Yap, benar banget. Status ini masuknya ke dalam kategori B. Gampang kan nentuinnya? Setelah kita tahu kategorinya B dan gajinya 10 juta, kita tinggal cek tabel tarif resmi dari pemerintah. Dan keluar deh angkanya. Tarif efektif atau TER-nya adalah 1,5%. Ini dia angka kuncinya. Cuma 1 angka, nggak perlu hitung-hitungan rumit lagi. Jadi perhitungannya sekarang tinggal gini aja. 10 juta rupiah dikali 1,5%. Hasilnya 150.000 rupiah. Nah, itulah potongan PPh 21 untuk bulan itu. Jauh lebih simpel dibanding 6 langkah yang tadi kan? Eits, tapi tunggu dulu. Kemudahan ini ada syaratnya. Dan ini membawa kita ke sebuah, katakanlah, plot twist yang terjadi di bulan terakhir setiap tahunnya. Nah, ini tolong dicatat dan digarisbawahi baik-baik ya. Metode TER yang super simple ini hanya berlaku untuk perhitungan pajak dari bulan Januari sampai November, cuma untuk 11 bulan aja. Pertanyaannya jadi jelas banget kan? Terus, gimana nasib bulan Desember? Apa nggak ada potongan pajak? Atau ada cara hitung yang beda lagi? Jawabannya adalah, di bulan Desember, sistem akan melakukan perhitungan ulang atau rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk menghitung berapa sih total utang pajak Anda yang sesungguhnya selama setahun penuh. Ini momen penyesuaiannya. Aturannya sendiri bilang dengan sangat jelas bahwa di bulan terakhir, perhitungannya harus balik lagi pakai metode yang detail, yaitu menggunakan tarif progresif yang ada di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Proses rekonsiliasi ini intinya adalah menghitung pajak tahunan Anda yang sebenarnya. Caranya, pertama, hitung total penghasilan bersih setahun. Kedua, kurangi dengan PTKP tahunan Anda. Ketiga, hitung total pajak setahun pakai tarif progresif. Dan langkah terakhir,
kurangi dengan total pajak yang sudah Anda bayar dari Januari sampai November pakai TR tadi. Jadi intinya cuma membandingkan dua angka ini. Di satu sisi, ada total pajak yang seharusnya Anda bayar setahun penuh. Di sisi lain, ada total pajak yang sudah Anda cicil lewat sistem TR dari Januari sampai November. Nah, dari perbandingan itu, hasilnya cuma ada dua kemungkinan. Kalau ternyata yang sudah Anda bayar itu kurang atau kurang bayar, maka kekurangannya akan dipotong dari gaji Desember. Tapi kalau ternyata Anda bayarnya kelebihan atau lebih bayar, maka kelebihannya itu akan dikembalikan atau dikompensasi. Oke, mungkin agak sedikit bikin pusing ya. Tenang, mari kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib Anda ingat dari semua penjelasan ini. Khusus buat teman-teman di HRD atau para pemilik usaha, ini dia checklistnya. Wajib potong pajak tiap bulan pakai TR. Wajib lakukan rekonsiliasi di bulan Desember, wajib store dan lapor pajaknya tepat waktu, dan yang terakhir jangan lupa kasih bukti potong ke semua karyawan. Biar gampang banget ingetnya, bayangin aja kayak gini. Pembayaran pajak bulanan pakai metode TR itu ibarat kita nyicil tagihan listrik bulanan berdasarkan estimasi. Nah, perhitungan di bulan Desember itu adalah tagihan final tahunannya yang menunjukkan pemakaian kita yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, sistem baru ini memang menawarkan kemudahan setiap bulannya, tapi kita juga harus siap dengan adanya perhitungan final di akhir tahun. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Dengan pemahaman baru ini, sudah siapkah Anda mengecek slip gaji bulan Desember nanti?